Puji Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah, walaupun secara online kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan masih mengasihi kita dan memberkati kita sore hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita membaca firman Tuhan pada sore hari ini di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Nanti saudara dapat membaca sendiri semua. Saya akan baca ayat 1 dan ayat yang ketiga. 2 Timotius 2, nanti saudara baca semua. Saya baca ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Di dalam judul perikop dalam ayat-ayat ini dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Saya berikan tema pada sore hari ini, jadilah orang Kristen yang kuat. Kita ada di tengah-tengah dunia pada akhir zaman, apalagi kita masih ada di dalam masa-masa sulit, masa-masa susah. Kita harus benar-benar menjadi gereja Tuhan yang kuat. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Kita akan pelajari firman Tuhan sore hari ini di dalam Mazmur. Kita ke Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke 153. Mazmur 119 ayatnya yang 153. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat, karena kita harus menghadapi banyak kesulitan, banyak sengsara, banyak tantangan pada akhir zaman ini. Tapi kita bersyukur firman Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Di sini pemazmur berkata, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Jangan kita lupakan firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang semakin sulit, semakin jahat keadaan dunia. Tapi kita terus pegang firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Yesus selalu memperhatikan kita. Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus banyak menghadapi sengsara, kesulitan, tetapi dikatakan dalam Dia kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Walaupun dalam dunia ini kita menderita penganiayaan, belum terjadi, belum kita lihat, tetapi satu saat firman Tuhan semua akan digenapi. Dan Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita akan melihat ayat selanjutnya. Kita akan menghadapi kesulitan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita semua pelayan-pelayan Tuhan, prajurit-prajuritnya Tuhan, dikatakan kita akan mengalami juga kesulitan. Baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-21. Kita mulai baca dari ayat 21-22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman.
dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya. Tuhan sudah memberitahukan, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sebab itu firman Tuhan terus berkata, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, jangan sampai goyah kita menghadapi hari-hari ini. Tapi mari kita terus berharap, bersandar kepada Tuhan, maka Dia terus akan menopang kita, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Pasal 20 masih Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-23. Kisah pasal 20 ayatnya yang ke-23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Paulus tidak gentar dan tidak takut dalam melayani Tuhan, walaupun banyak mengalami kesulitan, kesusahan, tetapi dikatakan dia terus ada di dalam Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru, seperti dikatakan, dinyatakan oleh Roh Kudus. Dari kota ke kota Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman, dan dikatakan penjara dan sengsara menunggu Paulus. Dan sampai akhirnya di penjara, ya, di Filipi. Tetapi Tuhan tetap membela dia. Kita kembali ke 2 Timotius pasal 3, kita maju ke pasal 3. 2 Timotius pasalnya yang ke-3. Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-11. 2 Timotius pasalnya yang ke-3, Timotius 3 ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Pengakuan daripada Paulus di situ bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia dari segala kesulitan, kesusahan yang dia hadapi. Dia tetap tekun ada di dalam Tuhan. Yang berikutnya, kita harus menjadi kuat karena kita mempunyai pengharapan. Yang 2 Timotius 2, kita kembali ke ayat pertama. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ada pengharapan di dalam Yesus. Sebab itu dikatakan kita harus tetap kuat, tetap setia. Pada satu saat Yesus datang, dikatakan kalau kita tetap tekun, maka kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita harus kuat karena kita mempunyai pahala. Pahala dan mahkota menanti kita. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-22, kitab Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan, maka dikatakan saat Yesus datang, Dia akan membawa upah untuk kita dan menurut perbuatan kita masing-masing, ya, menurut pelayanan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh dan pahala
akan tetap kita terima dan berbeda ya satu dengan yang lain, pahalanya tidak sama saudara menurut perbuatan kita. Sebab itu mari kita berlomba-lomba untuk kita melayani Tuhan dengan setia, dengan tekun sampai Tuhan Yesus datang. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Puji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama semua maju bergandengan tangan di dalam kita melayani Tuhan. Kita akan menerima pahala mahkota yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Selanjutnya kita harus kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan pada orang lain. Kita mempunyai Yesus, satu-satunya juru selamat. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang sudah tidak asing buat kita semua. Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya yang kita miliki, yang di dalamnya dikatakan ada keselamatan. Sesuatu, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Injil Yohanes 3, saudara catat saja nanti baca. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 12. Injil Yohanes 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Selanjutnya kita punya firman, ya kita harus kuat karena kita mempunyai firman Tuhan, satu-satunya petunjuk jalan ke surga. Ada firman saudara yang kita butuhkan hari-hari ini, yang menjadi petunjuk untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah. Mazmur, kita kembali ke Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang satu-satunya petunjuk jalan ke surga. Yang berikutnya kita mempunyai Roh Kudus, satu-satunya penolong dan penghibur. Jadi kita tidak perlu takut walaupun banyak sengsara, banyak penderitaan, banyak kesusahan, kesulitan yang harus kita hadapi dalam dunia ini, karena ada Roh Kudus yang selalu menolong kita dan menghibur kita. Yohanes 16, kita akan kembali ke Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau kita baca seterusnya, bahwa hanya Roh Kudus itu yang memberi kekuatan, menolong kita dan menghibur kita. Kita harus kuat karena kita terus ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita ayat terakhir kita akan membaca, kita tahu bahwa Allah itu sendiri kekuatan bagi kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-28, Mazmur 28 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sebab itulah kita terus akan
Minta Roh Kudus menolong kita supaya kita tetap ada di dalam Dia. Kita setia mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Ayat terakhir Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, saudara, kita ada di masa-masa susah, masa-masa sulit, tetapi dikatakan di sini Dia sebagai penolong, Yesus sebagai penolong sangat terbukti di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada, kita masih hidup, semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah semua boleh diberkati, semua jemaat Tuhan, walaupun di rumah-rumah, saudara pastikan, saudara setiap jam ibadah, saudara boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga, dan Tuhan akan bersama-sama memberkati kita semua di tengah-tengah dunia yang jahat. Sampai Dia datang, kita tetap kuat di dalam Dia, maka kita akan memimpin, memerintah bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mengucap syukur, kita tunduk kepala, kita satukan hati kita, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, Tuhan. Engkau masih memberikan waktu, kesempatan yang baik, di mana kami boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau melihat keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan mereka mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, Bapa. Biarlah kami semua, Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, kami boleh, Tuhan, menjadi gereja yang kuat menghadapi kesulitan, tantangan, sengsara, bahkan aniaya akan datang dalam kehidupan kami. Kami tetap memegangkan janji-Mu, firman-Mu, bahwa Engkau-lah kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menolong kami, dan Engkau yang melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berilah Tuhan kami semua kesehatan, kekuatan, untuk kami terus boleh melayani Engkau sampai Tuhan Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Ampuni kami segala kekurangan kami. Engkau menutup, membungkus kami semua dengan kuasa-Mu, supaya kami tetap terlindung dari apa yang sedang terjadi di dunia ini, di kota kami, di desa kami. Tuhan, Engkau tetap menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima, sambut kebenaran firman-Mu, dan kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.